Nomor 1, nomor perkara 813K garing PID garing 2023 terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan P2 dan P3 dissenting opinion, DO. Ya, itu tadi kita sudah dengarkan ya apa yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung mengenai putusan baru dari MA menganulir hukuman Ferdi Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Mas. Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ketemu lagi akhirnya. Alhamdulillah. Oke, dan juga sudah terhubung bersama kami ada Pak Samuel Huta Barat, ayah dari almarhum Brigadir Yosua. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Samuel. Apa kabar, Pak? Apa kabarnya? Selamat pagi, kabar sehat. Kabar sehat, alhamdulillah. Dan nanti kita juga terhubung dengan Pak Sobandi, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, pemirsa. Tapi saat Semoga ini bisa ikut bergabung ya. Semoga bisa ikut bergabung karena banyak hal yang tentu ingin kita tanyakan kan. Tapi pertama kali saya ingin ke Pak Samuel terlebih dahulu. Pak Samuel sudah mendengar hasil putusan dari MA, Pak, menganulir hukuman mati Ferdi Sambo menjadi seumur hidup dan lain-lainnya dan terpidana lainnya. Respon keluarga seperti apa, Pak Samuel? Ya, kami mendengar berita itu kemarin kurang lebih setengah 7 malam. Itu pun makanya kami tahu, kami dihubungi rekan-rekan media bahwa kami mau diwawancarai soal putusan Mahkamah Agung. Selama ini kan yang sudah kita ikuti di persidangan pengadilan tinggi sebelum persidangan disiarkan secara langsung. Jadi dalam hal ini kami tidak mengetahui. Jadi begitu kami dengar bahwa putusan Mahkamah Agung hukuman Ferdi Sambo dikurangi menjadi seumur hidup, ini ibarat petir di siang bolong. Kami sangat terkejut mendengarnya. Ya. Adakah mungkin terlintas pikiran-pikiran akan terjadi seperti ini sebelumnya, Pak Samuel? Kami dari awal tidak ada memikirkan hal-hal yang terjadi seperti ini. Dan kami dari awal itu sudah pengadilan tinggi memperkuat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami sangat berharap pada waktu itu di Mahkamah Agung ini akan disiarkan secara langsung. Ternyata di Mahkamah Agung ini hanya senyap. Makanya saya bilang dari awal tadi kami mendengar berita ini ibarat petir di siang bolong. Tidak ada awan, tidak ada angin, ada petir bahwasanya si Ferdi Sambo sudah dikurangi hukumannya. Ya. Oke, Pak Samuel, dalam penyampaiannya kepada publik ya, Mahkamah Agung malam tadi memang diketahui ada 5 hakim ya yang memimpin sidang ini begitu, dan diketahui 2 hakim Mahkamah Agung ini melakukan dissenting opinion gitu ya, dalam artian berbeda dengan 3 hakim lainnya. Apa komentar Anda? Dalam hal ini kita memang mendengar tentang hakim yang 2 begitu ngotot untuk mengurangi hukuman Ferdi Sambo. Inilah suatu perdebatan mereka di pengadilan Mahkamah Agung. Padahal sudah jelas Ferdi Sambo itu merencanakan segala pembunuhan terhadap anak kita almarhum Joshua. Jadi kami sangat berharap pada waktu itu Mahkamah Agung memperkuat pengadilan
keputusan pengadilan tinggi Jakarta. Oke, baik, kita juga akan minta pendapat dari Mas Heri Firmansyah mengenai hal ini. Apa catatan dari putusan MA kemarin menurut Mas Heri Firmansyah? Ada celah tidak sih dari putusan tersebut? Tapi usai jeda ya Mas ya, sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Ya, kita lanjutkan perbincangan, pemirsa masih terhubung bersama kami ada Pak Samuel dan juga ada Mas Heri. Mas Heri, kalau tadi Pak Samuel sampaikan ini ibarat kesambar petir katanya mendengar hasil putusan MA. Mas Heri juga kawal terus kasus ini dari awal hingga saat ini gitu ya. Pertama kali mendengar hasil putusan MA, apa yang terbersit Mas Heri? Ya, dari awal saya memang dari kasus ini dari awal sampai bahan putusan saya sudah sampaikan bahwa putusan ini sebelum ada kata final and binding, final dan mengikat, maka bisa saja berubah. Jadi putusan pengadilan negeri bisa dikoreksi oleh pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi kalau diajukan ke kasasi bisa berbeda. Tapi kan sesuai dengan hukum yang berlaku dong? Sesuai dengan hukum yang berlaku tentunya harusnya demikian. Nah, pertanyaan besar kita adalah ini kan tadi pihak keluarga bahkan tidak mengetahui ya. Bahkan proses ini mungkin dianggap ya bisa dikatakan dalam tanda petik keep silent gitu ya. Memang benar-benar proses itu memang berjalan, proses hukum acara demikian ya. Ya minimal kan ada informasi bahwa kasus ini sudah sampai di level mana ya. Karena kan bicara tentang kepentingan hukum, pihak keluarga maupun pihak kuasa hukum kan perlu mengetahui karena ini berakibat dampak pada kepentingan hukum mereka juga. Bahkan putusan yang sekarang ini itu tadi mengundang banyak pertanyaan juga karena ada dissenting opinion. Ada 2 hakim yang berbeda dari 3 hakim yang lain. Belum lagi kita sampai detik ini pun kan tidak tahu sebenarnya apa argumentasi hukum. Karena dalam membaca putusan itu kita harus tahu betul apa pertimbangan hukum hakim di sana. Mengapa kemudian katakanlah misal di kasus Putri Chandrawati, ini kan terjadi gap atau kesenjangan yang luar biasa ya. Antara? Iya, dari putusan awal PN PT yang menguatkan 20 tahun penjara, sekarang dalam tanda petik ya, dalam tanda petik menjadi diskonnya adalah 10 tahun. Diskon 50% itu? Iya, ini menjadi pertanyaan besar adalah kalaupun ini adalah upaya koreksi dari kasasi, dari tingkat Mahkamah Agung kemudian ke pengadilan yang di bawahnya, mengapa cara pandangnya, cara berhukumnya, logika hukumnya bisa berbeda sekali begitu? Kalau berbeda sampai 50% ya, 10 tahun gitu, berarti ada nggak beres dong di tingkat PN dan PT? Iya, nanti mungkin dari pihak Mahkamah Agung bisa menjelaskan hal itu. Tapi poin yang menarik adalah ketika misalnya ada pengajuan dari dasar kasasi itu, misalnya ada poin-poin yang merujuk pada ketentuan yang dalam konteks putusan pengadilan sebelumnya. Misalnya di kasus Sambo kan tidak ada hal-hal yang meringankan misalnya. Nah, jangan-jangan itu yang kemudian dikulik dan ditonjolkan oleh para 5 hakim ini. Iya, bisa saja itu jadi bahan pertimbangan yang akan melihat bahwa mungkin dia bersalah, tapi dalam proses ini ya ada hal yang sebenarnya bisa meringankan hukumannya. Apalagi ke depan sangat mungkin terbuka untuk mengajukan upaya hukum lainnya lagi, yaitu upaya hukum peninjauan kembali sesuai dengan pasal 26